Boleh menambahkan? Yuk, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Beki Hmm, dan saya wakil satu ketemu lagi. Pasti dah lupa Pak Beki ya. Dadang, Pak Dadang. oke. Eh, Memang ketika kita hermeneutika ya, tugas Hermes Nabi itu bagaimana membahasakan, bagaimana menerangkan, dan bagaimana menerjemahkan secara tepat pesan-pesan ilahiyah maksudnya. Ini kan sulit gitu ya, bukan hal yang mudah. Karena itu ketika teks jadi dikodifikasikan atau dicetak, otomatis kita senantiasa mereproduksi makna terus ya. Makna akan terus diproduksi oleh penafsir-penafsir dan seterusnya. Namun tadi ya tradisi tua di hermeneutik kan memang hermeneutik ini setidaknya bisa dipetakan menurut orang-orang gitu ya, menurut Taiwan, satu dalam cara memahami atau das Verstehen, kedua cara menerangkan, ya, dan yang ketiga itu adalah cara menerapkan Asweden gitu. Yang ini yang agak repot nih cara menerangkan. Nah ini saya ingin pertanyakan karena pada Schleiermacher itu terbatas pada gramatika, lebih kepada condong kepada metode ya. Bagaimana hermeneutika menjadi seni, jadi seni dalam memahami, the art of understanding, Kunstlehre des Verstehens gitu ya. Nah ditambah juga dengan kepada Dilthey sebagai ya metode dengan penambahan sejarah historisitas dengan penambahan sejarah. Tapi ketika masuk ke wilayah Heidegger dengan Gadamer ini menjadi lebih filosofis gitu, ke filsafat gitu. Menjadi transisi dari metode ke filsafat. Walaupun gitu ya, walaupun pada titik tertentu filsafat itu sendiri dalam Heidegger itu adalah hermeneutika itu cara memahami diri sendiri kita melalui bahasa dan lingkungan gitu. Nah ini saya mohon penjelasan terkait dengan transisi dari metode ke filsafat. Apakah filsafat itu juga bisa dikategorikan sebagai metode pula untuk diri sendiri gitu, perkembangan diri sendiri. Terima kasih, Bro. Oke, yang pertama yang bisa dipahami bareng-bareng adalah hermeneutika ini sedang membela ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, ilmu agama yang tidak bisa digunakan tidak bisa objektif seperti natural Wissenschaft. Dari hermeneutika ini, dari pembedaan Erkran dan Verstehen ini, ilmu sosial menjadi muncul, menjadi sama objektifnya. Atau tidak objektif, tapi disebutnya intersubjektif. Jika tidak begini, jika tidak ada hermeneutika, maka ilmu sosial itu ya sekaku sekaku ilmu alam. Padahal tadi jatuh cinta tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Yang lain bilang matanya belok gitu, gede, melotot kayak gitu, tapi karena lagi jatuh cinta gitu. Lalu dia bilang saya jatuh cinta pada dia karena matanya sayu. Itu kan aneh, paradoks. Nah, itu kayak gitu itu nggak bisa diukur atau gejala-gejala sosial. Jadi seluruh ilmu sosial sebenarnya berhutang pada Dilthey atau pada gerakan hermeneutika ini. Yang kedua, hermeneutika itu karena dalam kerangka ilmu sosial memunculkan sesuatu yang lain di samping rasio. Di samping rasio. Jadi kita mesti pahami itu. Karena ilmu pengetahuan kita itu dibangun dari filsafat. Descartes kagum sama Newton, kemudian dia ingin ilmu yang presis, yang dia sebut sebagai clear and distinct, jelas dan nyata. Karena itu dijelas-jelaskan, di real-realkan. Dan itu kan diam-diam, diam-diam kita juga mengalami kayak gitu kan. Kalau ngomongin Al-Quran, ngomongin segala macam, dikemukakan menurut penelitian ini dan itu. Sepertinya kita nggak pede kalau kita ngomongin Al-Quran, cukup Al-Quran saja. Kita ingin menyatakan bahwa ini ilmiah loh.
ya kita jadi nggak pede kayak gitu kan sebenarnya selama ini juga ngomongin dan lain sebagainya. Nah, pengen terukur, pengen jelas dan lain sebagainya, padahal beberapa bagian dalam hidup ini mendingan dibiarkan tidak jelas ketimbang dijelaskan. Karena kalau semuanya dijelas-jelaskan, tidak ada misteri. Kalau tidak ada misteri, ngapain kita hidup? Nggak ada lagi yang kita kejar. Apa yang terjadi besok itu misteri. Karena itu kita persiapkan sekarang. Dan pagi-pagi kita harap-harap cemas. Harap-harap cemas itu nikmat yang luar biasa. Daripada kita udah yakin besok kayak gini dan seterusnya kayak gitu. Apa yang terjadi setelah kematian, biarkan itu menjadi misteri. Dengan begitu kita jadi harap-harap cemas. Dan ketika ketemu, itu keindahan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, jadi ada banyak hal dalam agama yang dibiarkan jadi misteri, itu cara agar kita bisa terus-menerus bertahan hidup. Gitu ya. Nah, oke, itu yang pertama. Sebenarnya tidak cuma Gadamer, Heidegger yang didasari filsafat. Saya sudah bilang bahwa Schleiermacher itu kritik terhadap Immanuel Kant. Kemudian Dilthey sebenarnya besarannya itu ada namanya filsafat romantik atau disebut sebagai Lebensfilosophie. Lebensfilosophie romantik itu artinya ingin kembali pada zaman dahulu. Itu romantik. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja orang kasih romantis banget. Itu mungkin orang zaman dahulu kalau menyampaikan sesuatu itu pakai sekuntum bunga. Karena itu ketika kita mengulanginya sekarang disebut sebagai romantis banget. Kita menggunakan kode budaya pada zaman dahulu. Pada zaman belum ada handphone, belum ada kunci BMW dan lain sebagainya, memberikan bunga itu sudah pernyataan cinta yang tulus. Sekarang kan tidak, Bu ya. Masa jatuh cinta cuma ngasih bunga? Murah banget. Pasti kan harus lebih dari itu. Jadi kalau kita sekarang cuma ngasih bunga disebutnya romantis itu artinya kalimat lainnya jangan-jangan kampungan banget sih. Jadul banget sih. Gitu. Oke, nah Lebensfilosofi ini mencoba untuk memulihkan kebenaran, tidak cuma sekedar berdasarkan pada rasio dan pengukuran sains, tapi berdasarkan pada diri pribadi, pada kemanusiaan kita. Nah, dari Lebensfilosofi ini nanti turun ke filsafat eksistensialisme. Ada Kierkegaard, ada Nietzsche. Nietzsche itu bagian dari Dari Lebensfilosofi itu. Kemudian ya itu memengaruhi ya kemudian pada sisi lain itu menghasilkan Schleiermacher yang tidak cuma rasio tapi rasa, tidak cuma sains yang pengen persis tapi seni yang membolehkan kita untuk agak berbeda dikit walaupun tidak semuanya berbeda. Jadi kalau ada kalimat saya sih seniman, boleh apa saja, itu bukan seniman, itu ngaco itu. Karena inti seni tetap saja komunikasi kan, mengekspresikan ekspresi dirinya harus terkomunikasikan. Jadi tetap ada sesuatu yang bisa diterima, yang objektif. Nah, nanti setelah Wilhelm Dilthey ini ada filsuf namanya Husserl yang jadi fenomenologi. Nah, nanti dari Husserl itu nanti turun ke Heidegger. Heidegger jadi masih fenomenologi, kemudian setelah itu masuk ke Gadamer. Saya sih sering di S1 membagi hermeneutika reproduktif di hermeneutika idealisme. Karena dasarnya itu dasar filsafat idealisme. Yang dikutip itu, yang dirujuk itu Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schelling, kayak gitu. Sementara hermeneutika produktif itu hermeneutika fenomenologi. Karena yang dikutip itu pasti Husserl dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa hermeneutika terkait dengan tidak cuma dengan teks, tetapi dengan penemuan diri? Oke, saya pengen lihat di slide nomor 6 ya. Kita akan masuk ke situ karena jawabannya kemungkinannya ada di situ. Oke, ini hermeneutika produktif, sifatnya ontologis, sifatnya filosofis. Dia ngomongin tentang diri. Karena ini gabungan dari Husserl plus eksistensialisme plus Lebensfilosophie teks kemudian menghasilkan Heidegger ini.
terkait dengan diri. Menafsir itu terkait dengan tidak cuma kebenaran teks, tetapi juga menyingkap keberadaan diri kita. Kok rumit? Nggak rumit, Pak. Contohnya sederhana. Setelah ini dengerin deh surat Toha, Ma Anzalal Qur'an, Litasqa, dan seterusnya itu. Dengerin berulang kali. Kemudian rasain apa yang Bapak Ibu rasakan. Lalu setelah itu pertanyakan, kok apa ya kira-kira yang didapatkan Umar bin Khattab ketika ngedengerin itu? Umar bin Khattab mendengarkan Toha dan seterusnya itu, kemudian dia tiba-tiba menyadari kekeliruannya dan masuk Islam. Di situ ada proses menafsirkan diri sekaligus menemukan dirinya. Menafsirkan diri, memahami isi teks, kemudian dia menemukan imannya. Gitu kan, Pak? Nah, hermeneutika Heidegger itu kayak gitu sebenarnya. Jadi menafsir itu, atau sebenarnya record nanti, menafsir itu tidak cuma menemukan kebenaran teks, apa maksud teks, tetapi juga menyingkap kebodohan diri, kebebalan diri, sehingga kemudian menghasilkan dunia baru. Oke, saya harus kayak gini. Saya ngasih contoh Umar itu untuk ngobati Pak Aris yang menganggap hermeneutika itu baru, enggak sebenarnya, itu cuma teoritisasi saja. Contohnya Umar mendengar teks dan dia mendapatkan kesadaran baru yang 180 derajat. Lah, bedanya setelah ini Bapak Ibu dengerin Toha itu, kesadaran apa yang Ibu bisa dapetin? Kok bisa tidak sama hasilnya? Itu yang disebut dengan ini mirip seni, yang satu menyatakan A, yang satu menyatakan B pada teks yang sama. Oke, nah tapi bagaimana kita menteoritisasikannya, menceritakan fenomena Umar itu? Pada ulumul Quran tidak dapat, tidak ada. Ulumul tafsir nggak ada. Itu hanya bisa Anda dapatkan jika Anda membaca Heidegger. Jika Anda menguasai Heidegger dan Gadamer. Baru peristiwa luar biasa itu bisa diteoritisasikan. Itu pentingnya belajar nyebrang ke teori yang lain. Karena kita sebagai ilmuwan harus rendah hati. Kalau tidak punya, tidak punya. Kalau punya, punya. Harus kritis. Kalau minjam ke orang lain, kalau jelek, ya bilang jelek. Termasuk juga pada milik kita sendiri. Kalau itu tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan. Jadi Heidegger dan Gadamer itu ya peristiwa-peristiwa ketersingkapan diri setelah membaca teks. Ada sahabat yang ketika mendengarkan misalnya berita tentang neraka langsung dia menangis. Ada Nabi Muhammad yang fastaqim, yang kalimat tentang istiqomah, ayat tentang istiqomah di tafsir bil ma'thur disebutkan hanya ada satu ayat yang membuat uban saya muncul gara-gara mendengar ayat itu, yaitu perintah untuk istiqomah. Nah, itu kan keren, Pak. Mendengarkan ayat, ada pemahaman, lalu masuk pada kesadaran diri, menghasilkan satu kesadaran yang luar biasa, eksistensi baru, sampai mempengaruhi fisik ubannya muncul. Kita ini, yang aku muslim, mati-matian ngebelain agama Islam, pernah nggak mengalami seperti itu? Lalu kita menyebutnya apa? Oh, itu sih karena karunia Allah. Ya iyalah karunia Allah. Mana sih yang tidak karunia Allah? Tapi kan ilmuwan harus bisa ngerumusin itu. Sehingga minimal kalaupun tidak tumbuh uban kita jadi, oh iya ya berarti istiqomah itu penting banget dan seterusnya kayak gitu. Kalau saya sih ubannya udah banyak, tapi bukan karena membaca ayat istiqomah itu tentu. Karena salah minyak rambut. Oke, jadi balik lagi ya. Nah, gimana hubungan antara membaca teks dan penyingkapan diri itu? Heidegger merumuskan di tahap awal, Gadamer membuat metodenya lebih metode lebih operatif ya. Dari Heidegger itu dioperatifkan oleh Gadamer.
Nah, ngomongin Heidegger ini memang repot, itu agak panjang, saya nggak bisa jamin Anda mengerti atau saya juga bisa menjelaskan dalam waktu yang sebentar karena tahapannya panjang kayak gitu baru ngerti. Oh iya ya. Intinya gini Heidegger itu. Eh, Anda, saya hidup di dunia ini baru. Sebagaimana juga hari ini hari yang baru buat kita semua. Enggak, ini hari Sabtu. Enggak, Pak. Sabtu yang sekarang dengan Sabtu yang minggu lalu itu beda, Pak. Baju yang Bapak pakai aja beda, Pak. Orang yang dihadapi Bapak aja beda, Pak. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan iman Bapak Ibu, saya ngomongin seperti khotib ya. Iman Bapak Ibu, maka Bapak Ibu terus-menerus mencoba untuk menunjukkan iman di tengah situasi yang berbeda itu. Itu artinya, kata Heidegger, untuk hidup ini kita selalu menafsirkan diri kita dan diri orang lain. Dan apa tantangan yang dihadapi kita, kejutan-kejutan yang kita miliki. Gitu kan? Karena semuanya baru. Maka hidup itu adalah menafsir. Menafsir itu adalah cara kita hidup selama ini. Enggak, biasa aja. Itu pasti hidupnya enggak itu apa? Hidupnya tidak pakai rasa, tidak pakai pikiran. Senyum istrimu saja, Pak Aris, itu selalu harus ditafsirkan kan. Ini senyum apa ini? Senyum nagih listrik belum bayar atau senyum apa nih? Misalnya gitu kan. Senyumnya sama gitu. Jadi hidup itu adalah menafsir kata ini. Kenapa? Karena kita terlempar di satu dunia yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu bukan alat. Kalau alat, palu ya memaku, palu ya memaku, itu aja. Kalau saya, ya tidak juga. Predikat saya aja rubah-rubah kan. Di rumah jadi istri, kalau ada suami, kalau ada istri, bapak ketika berhadapan dengan anak-anak, di kampus jadi dosen, tapi psikologi juga sebagai bawahan. Predikat saya aja rubah-rubah kayak gitu. Dan semuanya itu harus ditafsirkan sehingga saya tidak keliru-keliru gitu. Keliru-keliru misalnya perlakuan saya pada anak saya tidak boleh dicampurkan perlakuan saya pada anak mahasiswi misalnya. Itu kan keliru-keliru itu nyebrang yang ngaco. Nah, penafsiran itu terus-menerus berulang. Karena itu, pada Heidegger memberikan pendasaran bahwa hidup sebagai manusia itu adalah menafsir dunianya dan dirinya. Nah, ini memberikan sesuatu yang baru pada teorinya Dilthey. Bagi Dilthey, menafsir itu nggak ada hubungannya dengan menafsir itu cuma salah satu kegiatan manusia. Sama dengan masak, sama dengan naik kuda, sama dengan nyanyi. Cuma salah satu kegiatan manusia saja. Tapi bagi Heidegger, hidup manusia itu adalah menafsir. Agar manusia bisa menjadi manusia, dia harus melakukan penafsiran terus-menerus. Kayak gitu. Itu kan jadi lebih keren. Baru dari situ saya bisa, oh iya, pantesan Umar kayak gitu. Pantesan Nabi Muhammad kayak gitu. Pantesan kayak gitu itu. Karena di hadapan kalam Tuhan, di hadapan Nabi, dia terus-menerus penafsir tidak cuma apa yang dia dengarkan, tapi juga apa yang terjadi pada dirinya. Kita yang modern, kita ini kan pura-pura Islam aja, padahal cara mikirnya modern. Hati kita kan nggak pernah disentuh, Pak, untuk berhubungan dengan Al-Quran. Cuma teksnya kan kayak gini, itu gramatika, Pak. Dulu psikologimu gimana ketika ketemu itu? Apa ada berubah atau tidak? Katanya Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung, gunung hancur. Diturunkan ke telingamu, kok telingamu nggak hancur, itu gimana ceritanya? Ayatnya yang salah atau kitanya yang bebal misalnya. Nah, hermeneutika produktif itu kayak gitu, Pak. Hermeneutika eksistensialis itu kayak gitu. Gitu.
Nah, Gadamer lalu membuatnya menjadi lebih teoritis. Oke, sampai titik ini saya kasih kesempatan untuk bertanya. Karena kalian pingin ada Islaman, saya akan sampaikan itu karena judulnya memang penafsiran kitab suci, dan mohon maaf Prof. Bambang memang hati-hati kalau terkait dengan kitab suci. Saya sih cuek-cuek aja. Karena Tuhan ketawa-ketawa. Kan kata Milan Kundera, manusia berpikir, Tuhan ketawa-ketawa. Lihatlah, manusia mikirnya kayak gitu, padahal nggak kayak gitu, tapi biarin deh kayak gitu. Jadi santai aja, tidak semarah FPI kok, ketawa-ketawa aja. Lihat keliru pada dia ngomong gini, padahal baru kemarin dia ngomong yang lain, besok juga ubah lagi ya. Seneng kok, jadi santai aja. Oke, silakan.